Halo, ngobrol bareng CNN Indonesia TV di Instagram CNN Indonesia TV. Ngobrol bareng di rumah dengan saya, anchor CNN Indonesia, Lady Malino. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kiat orang tua dan juga anak. Nih, kita kasih pinnya dulu ya. Hadapi home learning. Karena kalau kita udah sematkan komen. Oke, ini dia tema kita hari ini, ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia, kiat orang tua dan juga anak hadapi home learning. Karena kalau kita lihat di internet, di berbagai media sosial udah banyak meme-meme yang curhat kalau orang tua udah mulai stres mengajarkan anak ketika harus belajar di rumah. Tapi ternyata tidak cuman orang tua yang stres, anak juga bisa stres karena mereka harus di rumah dan juga tidak bertemu dengan teman-teman mereka. Apalagi kalau mendapat selalu dimarahi oleh orang tua. Nah, ini caranya gimana? Kita akan bahas dengan ada public figure Natasha Rizky yang akan berbagi pengalaman. Dia ini punya 3 anak, 2 anak yang masih TK ya, kalau nggak salah ya, atau gimana. Nah, ini 2 anaknya sekolah, dan satu lagi tuh anaknya 1 tahun 4 bulan. Jadi gimana bagi-bagi tugas dan juga tips-tipsnya dia ketika harus mendampingi anak belajar di rumah tapi juga masih mengasuh anak 1 tahun 4 bulan. Selain itu juga kita juga akan bergabung dengan psikolog. Ada Mbak Wanda Anastasia. Nah, Mbak Wanda ini juga akan berbagi tips gimana seharusnya orang tua agar juga tidak stres. Karena banyak meme nih ya, kalau misalnya kita lihat di hari pertama orang tua tampak seperti Barney yang lucu dan juga bisa menyemangati anak-anak atau memotivasi anak-anak ketika belajar di rumah. Tapi hari ketiga, kalau meme-nya itu bercerita ketiga orang tua sudah mulai tampak seperti singa, dan hari ke-11 sudah seperti naga yang mengeluarkan api. Apakah ini juga dialami oleh teman-teman netizen yang nonton Instagram CNN Indonesia TV hari ini? Nah, boleh curhat, boleh juga berbagi tips gimana sih agar dibawa santai aja ketika mengajarkan anak di rumah atau mengajari anak di rumah. Nah, ini kita akan live dengan Natasha Rizky, public figure dan juga psikolog. Ada juga informasi tentang bahwa beda usia, beda juga pendekatan ataupun komunikasi dengan anak-anak agar mereka bisa termotivasi belajar atau mengikuti home learning begitu ya. Nah, ini kita juga akan bahas gimana komunikasinya, gimana juga bagi tugas antara ayah dan ibu atau untuk single parent juga. Nah, ini gimana biar tidak terbeban sendirian. Kita akan minta juga saran-sarannya dari psikolog, ada Mbak Wanda Anastasia. Tapi untuk pertama kita akan coba live dengan Natasha Rizky. Apakah ini sudah join? Oke. Ini sudah ada permintaan dari Mbak Wanda juga sudah terpantau join dengan Instagram CNN Indonesia TV. Kita langsung sapa Caca. Natasha Rizky akan bergabung dan juga berbagi cerita dengan kita. Bisa disimak semuanya. Mungkin ada yang senasib sepenanggungan seperti Caca di sana. Caca, apa kabar, Caca? Hai Kak, alhamdulillah baik. Oke, Ca, langsung aja nih, Ca, karena ini kan juga sangat terbatas begitu ya. Nah, ini Ca kan harus, wow, ada iklan di belakang ya. Aduh, Harus sorry. mendampingi 2 anak sekaligus belajar di rumah. Sementara juga ada baby yang juga butuh perhatian 1 tahun 4 bulan. Nah, ini gimana? Bisa diceritain jadwalnya sehari-hari, apa yang berubah sejak belajar di rumah, gimana nih, Ca? Ya, jadi aku ini pengalaman terbaru ya, pengalaman sekaligus belajar juga, jadinya belajar kesabaran juga nih, apalagi dalam sehari itu harus nemenin dan ngajarin 2 anak gitu. Jadi yang bikin aku lumayan sulit adalah ketika harus sekarang kan ada metode Zoom gitu-gitu ya. Jadi itu tuh ada waktunya kan Kak. Jadi itu kadang yang aku suka susah membagi waktunya gitu. Sementara yang satu misalnya jam 12.30 itu ada Zoom bersama gurunya. Yang satu lagi itu harus jam 11.30. Jadi waktunya tuh mepet-mepet.
gitu. Nah, yang satu harus ngerjain apa namanya tugas yang A misalnya, tapi yang satu belum selesai, yang satu lagi harus udah selesai due date-nya tanggal segini, jamnya segini. Jadi tuh balap-balapan gitu loh. Terus yang satu yang bayi juga pengennya nemplok sama emaknya. Jadi ya kadang-kadang sih aku sebenarnya ya alhamdulillahnya karena kita sekarang udah Desta juga lebih banyak di rumah kan gitu. Jadi syutingnya juga dibatasin dia. Nah, alhamdulillah sih bisa saling ngebantu juga. Jadi misalnya kalau yang tugasnya gambar-gambar, "Boy, tolong deh kamu ajarin yang ini ya," gitu. Nah, kalau aku bagian ngurusin yang ini gitu. Ntar Miguel gantian. Jadi sebenarnya perlu komunikasi juga sih sesama apa namanya pasangan kita gitu. Jadi biar tetap dibagi gitu. Mungkin kalau yang anaknya baru satu kan enak nih ya, maksudnya jelas fokusnya ke sini gitu. Tapi kalau anaknya udah ada yang sampai 4, mungkin temen aku juga ada yang anaknya 4, Ratna Gali tuh anaknya 5. Jadi kebayang ya dia harus tiga-tiganya anak yang udah sekolah, ada yang 4 juga sekolah. Jadi makanya aku harus menjalin kerjasama yang baik juga sih Bagi sama tugas. pasangan bahwa kita nih harus berdua ngerjainnya. Bener gitu sih. Oke, jadi Desta tugasnya apa nih kalau di rumah nih? Bapaknya anak-anak sempat juga kasih komentar ke Caca ya. Ya dia emang tugasnya gitu. Jadi kalau misalnya aku udah mulai senewen nih, biasanya dia tugasnya gini, mulai "Boy jangan kayak gitu, ayo harus sabar, nggak boleh marah-marah, kalau ngajarin anak harus sabar." Terus ya udah akhirnya kan aku suruh kan, "Ya udah Boy coba gantian nih kamu yang ngajarin anak-anak." Ya udah akhirnya pas dia yang ngajarin, tiba-tiba suaranya dia lebih gede, gede banget ngomong strong sampai kedengeran kamar sebelah loh. Ini yang lagi dibahas, coba dia bahas sendiri loh di kerjaannya. Wah, viral banget sih video strong itu. Jadi gimana Lion is strong? Bisa dijelasin lagi tuh waktu ajarin apa sih sebenarnya? Jadi waktu itu kan pokoknya Miska tuh tugasnya pokoknya lagi bahas kayak kalau suka sesuatu itu suka sama binatang itu kenapa gitu. Nah, Miska tuh milihnya tiger. Ya udah dia bilang I like tiger because tiger is strong. Diulang mulu ampe 10 kali nih aku udah ngajarin. Aku udah mulai senewen kan. Udah istighfar sampai 3 kali istighfar. Aduh, Miska, ayo dong coba sekali lagi sampai direkam salah mulu. Nah, aku sebel dong. Kamu gimana sih Miska? Ayo dong, nah. Kan ini udah sampai 10 kali loh ibu ulang. Terus mulai nih bapaknya masuk, "Boy, kamu nggak boleh kayak gitu, harus sabar, jangan marah-marahin anak, yang tegas boleh tapi jangan jadi naik darah." "Oh ya udah Bu, ini gantian nih, kamu aja yang ngerjain." Udah kan, aku kasih nih HP-nya, suruh dia rekam. Dia ngulang mulu, udah sampai 15 kali, aku hitungin tuh 15 kali. Udah dong, aku pindah dong ke kamar sebelah. Pas yang ke-20 kali aku hitung, Kak, dia teriak strong gede banget gara-gara si Miska nggak jawab. Jadi memang gak mudah ya. Terus? Iya, aduh luar biasa sih. Dia pun akhirnya merasakan, "Buy, aduh bener deh emang ternyata ngurusin anak, ngajarin anak belajar tuh bener-bener harus kesabarannya tinggi banget." Akhirnya dia ngerasain juga. Nah, Cak, ini kan juga punya 2 anak belajar sekaligus begitu ya, belajar di rumah. Nah, ini suasana belajarnya kalau di rumah Caca gimana tuh agar mereka bisa fokus? Nah, biasanya sih harus gantian sih Kak, nggak bisa barengan gitu. Karena kalau udah barengan nih ngerjainnya maksudnya sama kakaknya, sama adiknya, itu yang ada jadinya kalau nggak main jadinya berantem. Jadi emang aku harus ngebagi waktunya, oke Miska. Jadi kan aku tuh sekarang juga agak kesulitan supaya anak-anak tuh nggak nganggep ini tuh libur mulu gitu. Jadi aku tuh lagi berusaha ngasih edukasi juga ke mereka bahwa ini tuh libur bukan main-main gitu. Kadang tuh mereka bangunnya tuh suka siang, jadi kayak tidurnya malam banget. Nanti begitu dibangunin marah-marah ya kan, karena kebiasaan libur. Jadi gimana caranya aku tuh ngebagi waktu supaya misalnya yang si kakak dari jam segini sampai jam segini tempatnya di sini, si Miska tempatnya di sini. Karena kalau digabungin itu tuh berantem. Jadi ngobrol juga. Iya, jadinya ngobrol berantem. Tapi kalau sendiri nih, maksudnya sama aku doang, jadinya fokus gitu. Walaupun memang dia juga suka rese sih kalau ibunya yang ngajarin tuh mereka wah bener-bener sih beda kan banget juga tuh. Kalau hari pertama katanya orang tua masih kayak Barney lucu, hari kedua udah hari ketiga udah kayak macan, hari ke-11 udah kayak naga mengeluarkan api. Kadang-kadang
juga yang dirasakan Iya, oleh Caca. sampai ada meme itu loh Kak yang bilang selama lockdown ini bikin hubungan ibu dan anak malah jadi renggang. Karena itu ya, menyadari ternyata guru masih lebih sabar daripada orang tua. Iya makanya. Tapi Cak, ketika lagi udah nggak sabar nih, maksudnya udah cukup emosi ketika mengajarkan anak, udah gimana ya, udah nggak bisa sabar lagi. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Caca? Apakah meninggalkan anak-anak, kemudian minta tolong yang lain untuk mendampingi mereka, atau seperti apa? Nah biasanya kalau mereka udah lumayan mumet gitu. Nah kalau Megumi kan udah TKB kan Kak. Jadi maksudnya udah ngerti lah. Jadi dia bisa ngomong tuh, Bu, Megumi kayaknya nggak dulu deh Bu. Megumi udah nggak kuat nih, banyak banget gitu. Dia bisa ngomong, boleh nggak dijeda dulu gitu. Megumi main dulu deh sebentar aja. Nanti Megumi ini lagi deh, belajar lagi gitu. Terus oh ya udah. Kadang Megumi ini soalnya agak-agak sensitif juga kan Kak. Kadang-kadang misalnya nih dia salah, nanti aku bilang salah dia nangis. Jadi kayak moodnya nih suka-suka dia aja kan. Jadi ya udah kalau kakak emang moodnya lagi belum enak, ibu kasih 10 menit 20 menit ya buat perda. Oke, gitu. Nah nanti kalau Miska yuk kita belajar. Oh, enggak, Miska males, Miska pengen main aja. Suka-suka dia aja gitu loh jawabannya. Ya Miska jangan gitu dong, kan ini kan banyak tugas gini. Enggak ah Bu, soalnya Miska kan mau main LOL. Miska nggak mau belajar. Udah suka-suka dia Nah, aja. terus Jadi bener-bener iya, kalau jadi memang makanya aku sama kalau dia udah mulai kayak gitu tuh si Miska, biasanya aku sama Desta kasih semacam reward. Jadi mereka ini kan jarang banget ya makan es krim, makan coklat, itu mereka jarang Kak. Maksudnya kita lumayan agak strict lah urusan itu karena mereka tuh ada alergi. Jadi cepet banget yang namanya batuk pilek gitu. Terus akhirnya kita gitu, kalau misalnya kalian bisa tertib belajarnya, bisa nurut sama ibu sama ayah, mau belajarnya cepet, mau kerjaannya selesai, tugasnya bagus, ya udah nanti ibu sama ayah kasih reward, boleh deh makan es krim, atau misalnya boleh deh nanti ibu bukain mainan, gitu-gitu. Nah lumayan sih, lumayan ngefek gitu. Karena kalau bener-bener kita serius banget, strict banget, terus juga nggak ada apa namanya, nggak ada hiburan buat mereka, mereka pun juga lama-lama stres juga kan Kak. Jadi paling itu sih betul. upaya yang bisa kita lakuin sejauh ini. Dan anak-anak juga curhat nggak sih, kayak mama aku bosan gitu karena nggak ketemu temen atau kayak gimana? Mereka sering curhatnya tentang apa sih kalau misalnya belajar di rumah ini? Kalau si Miska tuh kemarin bilang, udah mulai ngomel-ngomel bilang, Bu, corona nih jahat banget sih. Gara-gara corona Miska jadi nggak bisa main ke mall deh. Ngomong kayak gitu. Terus kalau Megumi, Bu, Megumi bosen, Megumi udah nggak tahu harus ngapain lagi. Udah kayak gitu. Terus kemarin sih lucu sih Kak. Jadi kemarin Desta kan ada podcast ya. Terus dia sempat yang nanya-nanyain anak-anak gitu, corona tuh apa sih Kak? Terus kita kenapa harus di rumah aja? Terus kenapa sih kita harus cuci tangan, pakai masker? Terus kenapa kita harus sekarang lebih menjaga kebersihan? Nah, itu lucu sih, menarik aja. Jadi kayak ngasih edukasi juga ke anak bahwa apa sih sebenarnya yang lagi kita hadapin gitu. Ya lucu-lucu jawabannya. Ada yang ya si Miska bilangnya jahat lah. Pokok pastinya ya, dan juga menghibur. Iya. Ini kan kurang lebih udah 1 bulan ya anak-anak belajar di rumah. Ini semakin bisa dibilang makin disiplin atau gimana? Makin moody? Alhamdulillah sih makin enak sih diaturnya, karena kemarin itu kan sempet juga kita ada di sekolahnya Megumi itu sempat ada libur term juga kan Kak, 2 minggu gitu. Jadi ya makin panjang lagi nih liburnya gitu. Nah terus sempat nanyain, karena sempat libur kan berarti otomatis home learningnya juga berhenti kan. Terus Megumi sempat tanya, Bu kok kita nggak zoom-zooman lagi sih? Kita nggak tugas-tugas lagi nih di rumah? Terus dalam hati gue, wah nantangin nih bocah. Dia pengen nih. Aku emaknya nih sama bapaknya udah tenang aja, lagi libur 2 minggu udah enak banget, nikmatin dulu. Nah udah, terus pas begitu udah mulai sekolah lagi, jadi mereka udah terlatih sih paling enggak gitu. Maksudnya oh oke Bu, ada sekolah lagi ya? Iya gitu. Jadi ya udah, maksudnya udah lumayan terbiasa sih Kak kayaknya. Udah sebulan lebih kan ini. Iya betul. Gitu. Nah kalau di sekolahnya Megumi dan juga Miska ini gimana? Kan ada yang
memang harus Zoom atau mengumpulkan PR di foto terus kirim ke WhatsApp. Nah, ini bagi-bagi jam-jam belajarnya tuh kayak gimana sih kalau misalnya Megumi dan juga Miska? Jadi kalau di sekolah Gumi nih sama Miska, alhamdulillah tetap sih ngikutin jam pelajaran kayak biasa di sekolah gitu. Jadi masuknya misalnya kalau yang playgroup jam setengah 9 gitu. Nanti selesainya juga jam setengah 12 gitu. Begitupun juga dengan Megumi. Nah, menariknya adalah apa namanya, mereka itu tuh ngezoomnya itu bukan pada saat belajar. Jadi kita belajar jauh lebih santai gitu loh Kak. Jadi mereka tuh zoomnya lebih kepada untuk menyapa sesama teman-temannya, nyapa Oh, gurunya. Jadi zoomnya tuh buat dibikin fun sama gurunya. Jadi kan ada juga sebagian yang bikin zoom untuk sambil ngerjain tugas kan. Nah kalau metode di sekolahnya Megumi Mamiska tuh enaknya zoom itu emang untuk bikin mereka buat ketemu sama teman-temannya. Jadi buat ya buat nyapa guru-gurunya. Jadi lebih relax gitu. Nah jadi buat tugasnya tuh ya kayak biasa. Jadi misalnya bikin video, ayo anak-anak kita kerjain ini. Nah, terus untuknya dari sekolah juga dimudahkan sih Kak pakai Google Classroom, dikumpulinnya. Terus mereka ngasih due date-nya, misalnya tugas ini dikumpulinnya buat besok jam segini. Jadi setidaknya tuh mereka ngasih waktu lah ke kita untuk ngerjain pekerjaannya kalau emang si anak pas lagi jam pelajaran lagi mudian gitu, lagi nggak enak gitu mungkin moodnya. Alhamdulillah sih maksudnya dimudahkan juga sama guru-guru. oke, mungkin dari Caca mungkin bisa kasih tips nih kalau misalnya memang amarah sudah di depan mata begitu, tapi tidak ingin meluapkan juga ke anak-anak karena takut nanti pada kapok. Nah, ini kira-kira gimana untuk mengendalikan amarah itu sendiri ketika ngajarin Aduh, anak? aduh mungkin aku bukan tips kali ya, Aca paling cuman sharing aja karena Aca pun juga lagi belajar banget kan jadi orang tua. Paling kalau dari Aca sih pada saat mau ngerjain PR atau misalnya tugas sama anak mungkin kita harus lihat mood kita juga kali ya. Jadi jangan sampai uh, kitanya juga moodnya lagi nggak enak terus maksa mau ngajarin anak gitu, jadinya makin numpuk tuh, jadi makin senewan kan gitu. Jadi mendingan mungkin kita lihat dulu kita nih perasaannya lagi seperti apa gitu, jangan sampai anak yang kena dampaknya karena kita mungkin moodnya lagi nggak enak. Terus kedua kita juga harus lihat nih si anak moodnya juga lagi gimana gitu, dan dikasih edukasi juga ke anak bahwa kita nih tiap hari ya sama aja kayak sekolah, bukan lagi libur gitu. Jadi sama-sama diajak komunikasi aja sih Kak, karena kan anak-anak sekarang udah ya maksudnya alhamdulillah udah bisa lah diajak komunikasi. Dan yang ketiga mungkin dikasih reward, karena di masa-masa seperti ini mungkin nggak semua anak-anak memahami gitu. Mereka kan juga pasti butuh hiburan, butuh kesenangan, ada rasa jenuh pastinya. Kita aja orang dewasa ada rasa jenuhnya. Jadi sih tiga itu sih kalau dari aku, lihat perasaan kita, lihat perasaan anak, dan yang ketiga berikan rewards untuk mereka. Oke, nah sebentar lagi juga kita akan live dengan psikolog nih, Ca. Setelah nanti Mm-mm. Aca, aku akan wawancara psikolog. Mungkin ada yang ingin ditanyakan juga ke psikolog nanti? Oh, ada sih Kak. Jadi aku mau Oke, nanya gimana? gimana nih, gimana caranya membuat anak tuh jadi nyaman dengan situasi sekarang. Nyamannya itu dalam Yang artian, belajar. iya, bukan cuma belajar, tapi nyamannya dalam artian bahwa eh, situasi lockdown ini tuh emang istilahnya kayak hadiah gitu loh. Hadiah dari Tuhan gitu loh buat kita untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi menurut gimana sih caranya bikin anak-anak tuh jadi nyaman gitu sama keadaan Benar-benar. ini gitu. Karena kalau di sisi lain tuh kayak lockdown tuh jadi nggak bisa kemana-mana. Kayak semua Iya, sisi negatif yang dilihat anak gitu ya. Gimana benar. kita lihat dengan positif hikmah dari lockdown ini. Hikmahnya Terakhir, benar. Ah, Aca, sebelum kita mengakhiri live kita, ada tips nggak sih, tips saling jaga selama pandemi ini versi Aca? saling jaga apa Kak? Sorry kepotong tadi. Tips saling jaga, tips gimana ya untuk kita bisa saling jaga selama pandemi ini, mungkin rajin cuci tangan atau jangan Oke. sebarkan berita hoax atau apa, atau saling pengertian atau jauhi keramaian. Nah, kalau dari Aca sendiri apa tipsnya? Ya kalau dari aku sih paling maksudnya sebagai ibu rumah tangga juga paling ya kita harus rajin-rajin juga sih, maksudnya jangan jangan capek untuk bawel ngingetin ke anak bahwa emang kita harus menjaga kebersihan itu. Walaupun mungkin orang-orang bilang lebay ya, tapi percayalah kelebayan kita itu menyelamatkan, bukan menyelamatkan diri kita doang, tapi orang banyak gitu. Jadi siapapun di sini bisa menjadi pahlawan gitu loh untuk menjaga agar rantai virus ini tuh berhenti gitu. Paling itu aja sih Kak kalau dari aku.
Oke, kita doakan juga semoga semuanya cepat berakhir, nggak ada lagi gelombang Amin. corona apalah itu segala macam. Semoga semua bisa beraktivitas normal. Terima kasih Acha, Natasha Rizky sudah bergabung dengan CNN Sama-sama Indonesia Kak Lady, thank you Instagram. banget. Iya, thank you juga sharingnya. Kita akan coba ke psikolog ya selanjutnya ya. Dah. Selamat dan juga salam strong pastinya ya. Ini semua netizen udah pada kirimin salam untuk mama-mama strong di luar sana dan juga itu kisah lucu ya dari salah satu mama yang kita hubungi dari CNN Indonesia TV saat ini. Tapi pasti masih banyak lagi orang tua di sana yang memiliki kesulitannya sendiri. Nah, kita akan coba bergabung dengan psikolog, ada Mbak Wanda Anastasia. Apakah sudah bisa bergabung dengan kita di CNN Indonesia TV? Kalau tadi dari Natasha Rizky, agar anak tidak bosan, ya mungkin juga bisa memberikan reward atau bisa memotivasi anak, juga memberikan mereka waktu untuk beristirahat. Jadi jangan dipaksa juga untuk terus-terus belajar, tapi tidak memberikan mereka apa ya waktu untuk beristirahat. Nah, kita akan tanya gimana sebenarnya agar orang tua tidak stres, anak juga tidak stres. Ini sudah ada Mbak Wanda Anastasia. Halo Mbak Wanda. Halo Mbak. Oke, suaranya aman ya, jelas ya. Aman. Oke, Mbak Wanda, ini ada pertanyaan langsung tadi dari Natasha Rizky tentang gimana sih menjelaskan ke anak bahwa situasi saat ini bisa dilihat dari sisi positif ataupun menyampaikan ke mereka bahwa tidak semua kok ini membosankan atau apa ya, dari sisi negatif terus yang dilihat anak. Gimana tuh cara komunikasinya? Sebetulnya kalau buat anak-anak kita lebih ke aplikatif ya Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya supaya anak nggak bosan gitu, kita bisa kayak bikin memberitahukan ke anak itu lebih ke dengan kita stay at home ini kita lebih banyak quality time dengan mama papa kan gitu. Karena kan orang tua kan juga work from home juga seperti itu. Jadi quality time, kalau misalkan malam mungkin setelah semuanya pada bersantai kita bisa family game night, seperti itu. Terus juga mungkin bisa beribadah bareng juga bersama-sama kan di dalam rumah. Terus kalau misalnya nanti anak bilang, tapi kan saya nggak bisa ke mall, nggak bisa ke bertemu dengan teman-teman, nah itu jawabnya gimana tuh Mbak? Kalau misalnya ke mall, ya sebenarnya kita bisa mengalihkan itu tadi sih. Biasanya kalau misalnya untuk anak-anak yang lebih kecil, ke mall itu bisa kita alihkan dengan itu tadi, dengan mengajak mereka bermain quality time. Tapi benar-benar orang tuanya pun harus kayak ya matiin handphone, nggak boleh ada distraction, benar-benar quality time kasih anaknya. Tapi kalau misalnya untuk anak yang lebih besar, kan dengan kita stay at home bukan berarti kita tidak bisa komunikasi atau ngobrol dengan teman kan. Jadi kita bisa jelaskan ke mereka, kalau misalkan adik bosan atau kakak bosan kan masih bisa chatting gitu dengan video call dengan teman-teman gitu. Karena memang interaksi sosial itu sangat diperlukan untuk membuat diri kita tetap sehat secara mental kan. Itu untuk menciptakan apa ya, suasana positif juga ya di rumah. Nah, kalau misalnya kita balik nih ke tema kita tentang kiat orang tua dan juga anak hadapi home learning, gimana sebenarnya agar bisa menyenangkan begitu situasi belajar di rumah? Jadi kalau untuk supaya situasi home learning-nya lebih nyaman, memang dari awal kita harus mengkomunikasikan bahwa harus membuat jadwal belajar bersama. Dan itu harus ada disiplinnya sih Mbak. Gitu. Memang nggak gampang, nggak semudah teorinya. Gitu. Tapi biasanya by proses, akhirnya anak terbiasa. Gitu. Memang kita juga harus menjelaskan kepada si anak itu situasi yang terjadi saat ini. Harus diberikan pemahaman bahwa dengan dia tidak sekolah, dia tetap harus belajar di rumah. Seperti itu. Makanya dibuat kayak jadwal belajar bersama dan disiplin. Terus juga supaya supaya kegiatan belajar menyenangkan, orang tua juga harus lebih inovatif sebetulnya dalam mengajar. Misalnya menggunakan media video atau gambar atau role play, gitu. Atau misalnya sambil bercerita, misalnya seperti itu. Terus kita juga bisa dengan mungkin tadi juga Natasha Rizky juga udah bilang kita bisa memberikan reward seperti itu. Nah, reward ini sebetulnya bisa kita komunikasikan di awal saat kita membuat jadwal belajar bersama supaya anak jadi lebih semangat juga, lebih termotivasi kan karena ada rewardnya. Dan tidak lupa juga bukan tidak suasana di ruangan tapi juga komunikasi yang lancar gitu ya orang tua dan juga anak.
Dan nggak harus belajar di dalam ruangan atau di meja belajar juga sih Mbak Lady. Jadi bisa juga kayak di teras atau di halaman belakang untuk mengurangi kebosanan seperti itu. Oke. Nah, ini kan udah banyak nih di media sosial curhat-curhat mama-mama atau juga sebenarnya bapak-bapak tapi nggak tercium gitu di media sosial tentang mereka sudah mulai stres ataupun sering marah-marah ya ke anak karena tidak sesuai harapan mungkin ya belajar di rumah tapi kok menguras energi dan juga menguras emosi. Nah, ini cara mengelola stres ataupun mengelola emosi orang tua ini gimana ya? Ya. Emang benar banget sih Mbak, itu masalah yang jadi booming banget saat home learning ini. Jadi tipsnya itu ya yang pertama pastinya sebelum kita memulai mendampingi anak belajar, kita harus konsultasikan dulu dengan gurunya. Gitu, kita harus berkonsultasi materinya, terus juga metode pembelajarannya, sama tugas-tugas yang diberikan supaya ketika orang tua mendampingi anak, mereka sudah lebih siap, si orang tuanya lebih siap, seperti itu. Terus yang kedua, saat mendampingi anak belajar, memang orang tua pun harus dalam kondisi mood yang baik, gitu. Jangan pernah memaksa diri untuk mengajari anak ketika kita lagi lelah atau lagi nggak oke, gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya memang kita kondisinya lelah, lebih baik kita me time dulu sebentar. Gitu, setelah jadi kita kalau ngerasa misalnya lebih lelah, baik, jadi setelah kita merasa lebih baik ya baru mulai mendampingi anak. Gitu. Terus juga kalau mulai merasa emosi, kita bisa ngambil jeda. Kalau aku tuh biasa nyebutnya inner pause button. Gitu. Jadi napas dulu, jeda, cooling down bisa dengan relaksasi atau teknik breathing. Terus kita coba untuk berpikir positif. Memang nggak gampang ya Mbak. Gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir, aduh home learning ini kok jadi beban banget ya buat aku gitu. Tapi lebih ke menciptakan pikiran bahwa dengan kita mendampingi anak belajar itu sebenarnya juga membuat kita mempererat quality time dan kedekatan kita dengan si anak juga sebetulnya kan. Jadi itu yang harus diingat juga ya agar juga bisa dapat energi positif gitu ketika mengajarkan anak. Nah, ini kan anak-anak juga yang belajar di rumah beda usia ya. Ada yang TK, ada yang SD, SMP, SMA. Cara komunikasi ke mereka ini gimana agar juga bisa termotivasi dan juga kita juga nggak sampai marah-marah juga ngajarin mereka. Nah, kalau misalkan buat anak yang lebih kecil, biasanya kita memang lebih aplikatif Mbak, gitu. Memang langsung kayak kita bikin ya itu tadi buat jadwal belajar bersama, terus kita pakai medianya inovatif, terus kita kasih reward, belajarnya juga bisa di ruangan terbuka, kita juga bisa ngasih cemilan misalnya yang dia suka, gitu. Tapi kalau misalkan untuk dengan anak yang lebih besar, twin atau teen seperti itu, biasanya kan mereka yang kita diharapkan memang mereka biasa sudah lebih punya responsibility ya Mbak, seperti itu. Jadi paling yang kita komunikasikan ya kita minta anak itu membentuk keteraturan, tetapkan manajemen waktunya, gitu. Jelaskan bahwa tidak datang ke sekolah bukan berarti libur, gitu. Mereka tetap kita buat jadwal yang teratur seperti anak tetap harus bangun pagi walaupun mungkin lebih fleksibel. Itu biasanya misalnya bangun jam 5, ini bisa bangunlah jam 6, terus tetap harus mandi dan rapi karena itu juga membangun mood yang berpengaruh pada proses belajar, sarapan dan kegiatan belajar. Tidak hanya orang tua tapi juga anak-anak juga bisa stres ya Mbak Wanda ya. Nah ini untuk mengenali ciri-ciri bahwa anak sudah mulai tertekan itu ada nggak sih Mbak ciri-cirinya dari secara psikis kelihatannya? Biasanya kalau misalkan secara psikis yang kelihatan sih mereka mulai ada penolakan sih Mbak terhadap misalkan begitu disuruh belajar mereka memang benar-benar nggak mau gitu. Jadi udah mulai ada penolakan, terus juga cranky ya biasanya gitu, dan mulai kayak nyari masalah lah seperti itu. Terus kalau kayak gitu dari orang tuanya lagi nih? Ya, karena kan kita nggak bisa mengharapkan si anak untuk bisa self management kan, apalagi untuk anak yang lebih kecil gitu. Jadi dari kitanya sendiri yang memberikan jeda. Oke, kalau misalnya anak ini kayaknya sudah nggak bisa masuk nih ketika diajarin, lebih baik kasih dia jeda. Nah kita beralih ke si kakak atau si adik seperti itu. Nah ini kan poin penting tadi seperti yang Mbak sampaikan bahwa memang tips pertama ini sangat bagus untuk bisa menghubungi dulu gurunya ya, tipe seperti apa anak kita ketika belajar di sekolah. Nah kalau misalnya tipe anak kita visual atau audio, nah ini gimana nih Mbak mengajari
tipe-tipe anak seperti ini begitu? Karena beda kriteria juga. Jadi kalau misalnya yang namanya gaya belajar kan kalau menurut teori dari Bobby De Potter itu kan memang ada 3 tipe ya Mbak. Satu visual gitu. Nah biasanya kalau anak yang visual, mereka lebih mudah untuk memahami materi pelajaran itu atau memahami informasi itu dengan cara melihat. Nah, memperhatikan. Jadi orang tua bisa menggunakan media kayak video atau gambar-gambar yang colorful untuk supaya mereka lebih paham. Kalau misalnya kayak matematika ya dibuat untuk pakai contoh dengan whiteboard misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa tuh hanya dengan ngomong ngejelasin aja, itu akan sulit buat si anak. Gitu. Nah, kalau tipe ya auditori biasanya anak itu lebih mudah untuk memahami dan mengingat pelajaran itu dengan cara mendengarkan. Jadi biasanya anak-anak tuh kalau membacanya dia dengan suara yang keras, atau sambil bercerita, atau dengan orang tuanya tanya jawab, seperti itu. Terus juga kalau yang terakhir, untuk yang kinestetik, biasanya mereka akan lebih mudah memahami itu sambil praktek, Aktivitas. bergerak. Jadi itu ya harus diajarin ya. Nah kalau bergerak tuh gimana cara ngajarinnya? Jadi harus diilustrasikan seperti itu. Ya, diilustrasikan atau misalnya kita pakai percobaan, Mbak. Gitu. Atau kalau misalnya kayak ada anak dengan hafalan surat misalnya gitu, biasanya kita pakai gerakan. Itu akan lebih memudahkan dia untuk bisa menghafal. Oke, nah ini tips nih yang memang harus diingat bagi para orang tua apa nih? Mbak Wanda, agar mereka juga bisa diingatkan lagi begitu ya. Tadi kan sudah berbagi tips, tapi apa tips utama yang harus diingat-ingat lagi orang tua kalau misalnya udah mumet ngajarin anak, gimana untuk mengembalikan energi positifnya itu sendiri bagi orang tua? Kalau buat saya pribadi sih, kalau misalnya ketika saya udah mulai kayak emosi untuk membalikan energi positifnya itu saya melakukan inner pause button tadi. Jadi saya memang saya sendiri harus jeda dulu. Gitu, saya harus jeda dulu, saya cooling down. Biasanya saya sih kalau menggunakan teknik breathing, terus saya berusaha untuk positive thinking, memunculkan positive thinking, baru mulai lagi. Kalau enggak, yang ada sayanya marah-marah, si anak kan juga jadi kena kan, seperti itu. Terus juga jangan lupa supaya situasi belajar menyenangkan, kita juga bisa melakukan bekerja dan belajar bersama sih Mbak sebetulnya. Gitu. Jadi yang dimaksud di sini kan orang tua banyak yang work from home nih, seperti itu. Jadi kita bekerja dalam satu ruangan atau satu tempat bersama dengan si anak saat belajar itu juga. Jadi si anak juga tahu bahwa orang tuanya juga punya kesibukan, orang tuanya juga sibuk bekerja. Jadi itu biasa lebih memotivasi anak sih, jadi dia nggak belajar sendirian, seperti itu. Oh ya Mbak, sebelum saya lupa nih, kan sebenarnya tadi kan komunikasi orang tua dan anak, begitu, dan juga gimana biar orang tua nggak stres. Tapi gimana agar orang tua itu menyadari bahwa mendampingi anak di rumah, belajar di rumah itu bukan hanya tugas ibu, tapi juga ayah juga bisa ikut berkontribusi. Nah, cara komunikasinya itu gimana? Karena kalau misalnya wanita ngomong tuh seperti apa ya, memarahi sang suami atau ayahnya anak-anak, nah itu gimana ya bagusnya komunikasi? Maksudnya komunikasi dengan pasangannya? Nah, betul, agar bisa sama-sama mendampingi mereka belajar. Ya, sebenarnya kita akan bisa dikomunikasikan dari awal sih Mbak Lady. Jadi kalau misalkan memang kiranya kayak untuk ibu rumah tangga, misalkan dia harus masak dan sebagainya, minta si ayah untuk menghandle dulu sebentar. Nanti setelah itu ya ketika ayahnya memang harus kembali bekerja, ya kita yang take over, seperti itu sih Mbak. Gitu. Atau ketika memang kita butuh jeda nih, kayak tadi gitu, aku perlu inner pause button nih, ya minta ayahnya untuk mengambil alih sebentar. Cara menyampaikan, cara menyampaikannya ya sebetulnya sih komunikasi biasa aja sih Mbak, gitu. Jadi nggak ada teknik khusus ya sebetulnya. Oke, jadi memang harus sama-sama disadari begitu ya, bahwa itu tanggung jawab ibu dan ayah begitu untuk mendampingi anak belajar di rumah. Karena ada kasus nih, misalnya si orang tuanya, si ayahnya ini sebenarnya work from home, tapi karena dia menilai bahwa oh ini kan tugas si ibu, jadi si anak ini tetap komunikasi ke ibunya yang lagi kerja di kantor. Nah ini kan agak ribet begitu ya. Oke. Ya jadi sebenarnya dikomunikasikan aja bahwa bisa jadi minta tolong ke ayahnya itu supaya maksudnya ya untuk mungkin misalnya kayak materinya kita tidak kuasain, mungkin kita tahu ayahnya mungkin lebih itu, bisa nggak Kak
Pak, kamu untuk yang materi ini kamu ya yang tolong ajarkan gitu. Nanti untuk yang subjek lainnya aku nih yang bantu gitu. Sebenarnya sih karena kan yang namanya mengasuh itu kan memang perlu dari kedua belah pihak ya, nggak cuma sendiri aja. Jadi komunikasi yang disampaikan juga seperti apa ya, informasi yang positif, tidak kalimat perintah begitu ya, untuk sama-sama Betul. mengajarkan dampingan anak. Karena kalau Oke, misalkan disuruh biasanya lebih nggak mau. iya, karena kalau perintah memang susah gitu ya, jadinya reseptornya jadi beda gitu. Nah, oke, terima kasih Mbak Wanda Anastasia sudah bergabung di CNN Indonesia TV, Instagramnya. Semoga juga ini sangat bermanfaat dan juga bisa memotivasi orang tua agar tidak stres ya untuk ngajarin Mungkin anak. satu pesan saya ya Mbak Lady. Gitu. Ya. Jadi untuk orang tua memang mengajari anak itu kan nggak gampang ya gitu. Beda dengan guru gitu. Karena kalau guru itu kan orang lain, mereka bekerja maksudnya tidak pakai emosi. Karena kita kan kalau orang tua pasti kan menggunakan emosi. Belajar kok nggak bisa-bisa ya seperti itu. Oke. Jadi kita lebih untuk orang tua supaya bisa lebih legowo ya, berpikir aja bahwa yang namanya parenting itu belajarnya tidak pernah berhenti, itu belajarnya akan seumur hidup gitu. Jadi kalaupun misalnya mereka marah, kita marah, ya itu bukan suatu yang nggak normal, itu wajar gitu, sejauh marahnya masih bisa terkendali. Dan tidak perlu sempurna begitu ya, yang penting tetap bahagia bersama Nggak perlu anak. jadi orang tua yang ideal, yang penting bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Betul, betul. Oke, terima kasih tipsnya juga Mbak Wanda Anastasia. Nanti lain kali kita juga akan ngobrol lagi ya dengan tema-tema yang lain. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia TV. Sampai jumpa Mbak Wanda. Ya, bye-bye. Oke.